Mulai dari cowok yang dipaksa menikahi gadis kuil, raja iblis yang reinkarnasi ke dunia modern, sampai seekor naga yang berenkarnasi menjadi manusia, di musim Fall 2024 ini, banyak banget anime seru yang wajib lu tonton. Berikut di antaranya. Oh ya, ini part kedua dari rekomendasi anime yang rilis di musim Fall 2024 ini. Anime pertama ada Ranma Seperdua. Anime ini bercerita tentang Soun Tendou menjalankan sekolah seni bela diri Tendou, ditemani oleh ketiga putrinya, Akane, Nabiki, dan Kasumi. Suatu hari, kehidupan kakak beradik ini berubah drastis saat ayah mereka mengumumkan bahwa dia telah berjanji kepada salah satu dari mereka untuk menikah dengan putra sesama seniman bela diri dengan harapan dapat meneruskan warisan keluarga. Selain reaksi mereka yang beragam, saat tunangannya tiba, hal terakhir yang diharapkan oleh keluarga Tendou adalah Ranma Saotome dan ayahnya, Genma. Ranma telah berlatih di Cina bersama ayahnya sampai sebuah kecelakaan yang tidak menguntungkan mengubah hidup mereka berdua. Sekarang, ketika air menyentuh mereka, Ranma berubah menjadi seorang gadis dan Genma menjadi seekor panda raksasa. Ranma saat ia mencoba untuk bergaul dengan tunangannya yang baru, bungsu dari saudara perempuan Tendou, Akane. Ketika keduanya mulai bersekolah di sekolah yang sama, mereka berurusan dengan sesama teman dan saingan, yang semuanya memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang pertunangan mereka. Anime kedua ada Hitori Bokchi no Isekai Kouryaku. Ketika Haruka yang penyendiri dan sarkastik berpindah bersama kelasnya ke dunia lain, dia tidak terlalu suka berpetualang. Tetapi dia tidak keberatan memiliki beberapa kekuatan keren. Sayangnya, dia berada di barisan terakhir saat kemampuan sihir yang kuat dibagi-bagi. Jadi saat giliran Haruka tiba, tidak ada pilihan yang bagus lagi. Sekarang Haruka harus menghadapi dunia fantasi ini dengan cara yang sulit. Sendirian, dengan sihir dan keterampilan yang aneh. Ketika pertikaian dan kekacauan terjadi di antara teman-teman sekelasnya, bisakah si penyendiri ini datang untuk menyelamatkan? Selanjutnya ada anime Amagami-san Chino en Musubi. Uryu Kamihata awalnya memiliki kehidupan yang sulit, tetapi dia melupakan itu semua dan berusaha mencapai mimpinya, yaitu diterima di sekolah kedokteran. Namun ketika dirinya tiba di rumah barunya, ternyata tempatnya merupakan sebuah kuil, tempat impiannya karena tenang untuk belajar. Alih-alih tenang, ternyata dirinya harus tinggal bersama tiga bersaudara perempuan Amagami yang cantik dan bersemangat. Juga, harus menikahi salah satu dari mereka untuk mengambil alih kuil. Selanjutnya ada anime Raise Watanin ga 2. Yoshino Somei mungkin adalah seorang siswa SMA biasa jika bukan karena fakta bahwa dia adalah cucu dari pemimpin Somei Group yang berbasis di Osaka, organisasi Yakuza terbesar di wilayah Kansai. Suatu hari, Yoshino bergegas pulang ke rumah setelah mendengar berita tentang penyatuan sindikat terbesar di Kansai dan Kanto, kelompok Somei dan Miyama. Menurut artikel tersebut, hal ini akan menghasilkan pernikahan antara cucu para pemimpin. Salah satunya adalah Yoshino sendiri. Terlepas dari usaha terbaiknya untuk membatalkan perjanjian tersebut, Yoshino harus pergi ke Tokyo untuk mengunjungi tunangannya, Kirishima Miyama, yang ternyata sangat baik dan menawan. Di urutan nomor 5 ada Mao 2099. Kota metropolitan Cyberpunk Shinjuku adalah kota yang dihiasi lampu neon, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan teknologi mutakhir. Pada tahun 2099 disinilah era penyatuan, di mana Raja Iblis Veltol yang legendaris akan datang yang kedua kalinya dalam 5 abad. Namun lanskap ini tidak seperti yang ia taklukkan bertahun-tahun yang lalu, karena perpaduan antara sihir dan teknik telah mengangkat peradaban ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Veltol mungkin telah direduksi menjadi catatan sejarah, tapi jangan salah, dunia baru yang berani ini akan diambil untuk menjadi miliknya. Selanjutnya ada anime, yang mengisahkan, Jill Savelle tunangan putra mahkota Geralt de Kleitos dan dikenal sebagai Lady Goddess of War, diburu oleh negara yang sama dengan negara yang ia sumpah untuk melindunginya. Dikhianati oleh tunangannya, dia dituduh sebagai pengkhianat dan dipenjara. Di saat-saat terakhirnya, Jill dipenuhi dengan penyesalan, tetapi saat kematiannya mendekat, dia terbangun 6 tahun di masa lalu. Kali ini,
dia tidak akan menjadi pion belaka. Sekarang sebagai seorang gadis berusia 10 tahun, Jill bertekad untuk melarikan diri dari pertunangannya yang akan segera terjadi dengan sang pangeran. Untuk itu, dia dengan bercanda menyatakan cintanya kepada Kaisar Naga berusia 19 tahun, Hades Theos Raphe, yang suatu hari nanti akan menodai tanah dengan darah karena kegilaan. Namun di luar dugaan, dia menerimanya. Selanjutnya ada anime. Menceritakan Keisuke Niijima yang kehilangan istri tercintanya, Takae, 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia tidak merasa hidup dan terlihat sebagai pria yang murung. Satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Keisuke adalah putri semata wayangnya, Mai. Keisuke ingin Mai bahagia tapi dia tidak melakukan apapun untuk putrinya selain memberikan biaya hidup. Waktu ayah dan anak ini berhenti 10 tahun yang lalu. Mereka tinggal di rumah yang sama tetapi menjalani kehidupan yang sangat terpisah dan tidak berkomunikasi dengan baik. Suatu hari, seorang gadis sekolah dasar muncul di depan rumah Niijima dan mengklaim bahwa dia adalah reinkarnasi dari Takae. Anime selanjutnya menceritakan seorang healer dikeluarkan dari partinya karena pemimpin menyadari bahwa ia tidak memberikan banyak kontribusi kepada tim. Tak lama kemudian, si penyembuh harus mencari anggota baru untuk berpesta. Setelah menemukan seorang seniman bela diri yang imut untuk diajak bekerja sama, dia mengungkapkan rahasianya. Meskipun dia adalah penyembuh yang biasa-biasa saja, dia sebenarnya bertarung dengan baik dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah kisah seorang support yang diam-diam menjadi DPS, dan di mana seluruh konflik berasal dari fakta bahwa dia tidak pernah memberitahu parti lamanya bahwa dia adalah DPS. Selanjutnya ada anime yang menceritakan, Nina mengalami awal kehidupan yang sulit, mencuri untuk bertahan hidup dan akhirnya dijual sebagai budak oleh kakaknya sendiri. Namun yang mengejutkannya, penculiknya, Pangeran Azur, memerintahkan dia untuk menjalani kehidupan seorang putri, khususnya kehidupan putri pendeta yang baru saja meninggal, Alicia. Namun, meskipun nasibnya berubah, Nina tidak akan menyerah pada kehidupan lamanya tanpa perlawanan. Dan Azur mungkin adalah orang yang akhirnya bisa menandingi kecerdasannya. Namun, seberapa besar Nina bisa mempercayai Azur? Dan bisakah dia menghentikan perasaan yang tumbuh di hatinya, mengetahui bahwa dia akhirnya harus menikah dengan orang lain? Baiklah, segitu aja buat hari ini. Seandainya ada anime lain yang kelewat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga kalian menikmatinya, dan bisa nambah daftar tontonan anime di musim ini. Sekian dari gua, maaf kalau ada salah kata, terus jangan lupa subscribe. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm